adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu yang kita lakukan secara online. Puji nama Tuhan, meskipun masih dalam keadaan pandemi, akan tetapi kita masih diperkenankan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun hanya secara online di rumah masing-masing. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita semua berdiri. Kita angkat satu pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Setelah sepanjang malam Tuhan menjaga kami dalam tidur malam kami, dan kembali di pagi hari ini Tuhan membolehkan kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan.
Di pagi hari ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh. Dan Tuhan juga boleh memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarkanlah ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi, mari sebelumnya kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Akan tetapi, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca dan kami dengarkan sebentar. Tuhan Yesus memberkati kakak pengasuh yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan boleh memberikan hikmat agar kakak pengasuh boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, adik-adik yang kekasih, yang sudah bisa membaca, mari kita buka Alkitabnya, kita perhatikan ayat yang ke-6, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Akan tetapi kakak pengasuh membacakan perikopnya terlebih dahulu. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6, dengan judul perikop, nasihat-nasihat terakhir, ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman tersebut. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kakak pengasuh mau bertanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu apa ini? Ya, adik-adik, ini namanya handphone atau biasa kita sebut HP. Nah, adik-adik semua pasti sudah tahu menggunakan HP. Nah, sekarang kakak pengasuh mau bertanya, apa saja kegunaan HP? Kegunaan HP apa? Antara lain sebagai sarana pendidikan. Nah, sewaktu awal pandemi, kita semua diharuskan melakukan aktivitas di rumah, termasuk bersekolah. Nah, adik-adik pasti disuruh untuk belajar online dari rumah masing-masing. Pasti memakai HP. Nah, HP tersebut digunakan untuk kita menerima pelajaran dari sekolah. Bahkan kita juga menerima tugas-tugas atau soal-soal yang diberikan oleh Bu Guru atau Pak Guru, dan kita pun mengirimkannya lewat WA. Nah, kemudian apalagi selain itu kegunaan dari HP? Sebagai sarana hiburan. Contohnya bisa main game di HP.
adik-adik pasti suka main game, ya tidak, di HP. Nah, adik-adik boleh ya main game di HP, akan tetapi tahu batasannya ya. Tidak boleh main HP lama-lama. Adik-adik boleh main HP sebentar, setelah bermain sebentar, adik-adik kembali simpan HP-nya, kasih kembali sama mama, suruh mama atau bapak simpan di rumah HP-nya. Tidak boleh main HP lama-lama ya, karena itu akan merusak mata. Jadi kalau mau bermain HP, main game di HP dibatasi. Nah, selain itu apalagi kegunaan HP yang paling utama sebagai sarana komunikasi, sebagai alat komunikasi. Kalau kita misalnya berjauhan, misalnya kita tinggal di Nabire sini, terus kakek atau nenek atau opa atau oma kita misalnya tinggal di Makassar atau di kampung misalnya. Nah, kita pasti bisa berbicara meskipun berjauhan, akan tetapi kita pasti bisa memakai HP. Nah, kita masih bisa berbicara dengan opa, oma, kakek, nenek melalui HP meskipun kita berjauhan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Tuhan? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan? Ada yang tahu? Nah, cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah dengan cara berdoa. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan hanya melalui doa. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini ingin mengajarkan kepada kita agar kita jangan khawatir di dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita selalu menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Tuhan mau kita membawanya di dalam doa hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini kita pasti pernah merasakan yang namanya bersedih, atau kita pasti pernah punya misalnya masalah, kita pasti pernah sakit. Misalnya ketika kita sakit, mama atau bapak pasti akan membawa kita ke dokter dan kita pasti akan diberikan obat-obatan. Nah, akan tetapi itu semua hanya sarana sebagai kesembuhan kita. Yang terlebih penting, kita harus membawa semuanya itu di dalam doa kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan, meminta pemulihan, agar Tuhan boleh menyembuhkan kita sehingga kita bisa sehat kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Nah, begitupun ketika kita sedang bersuka cita, misalnya contoh kita berulang tahun, kita bertambah usia 1 tahun lagi, tentu saja kita senang sekali. Nah, akan tetapi kita harus tetap membawa semuanya di dalam doa kepada Tuhan. Ketika kita berulang tahun, kita berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih atas pertambahan usia yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita. Tidak hanya dalam keadaan kita lagi sedih atau kita lagi dalam permasalahan, kita mencari Tuhan, akan tetapi ketika kita bersuka cita pun kita harus tetap terus mengingat Tuhan. Kita tetap terus harus berdoa kepada Tuhan. Nah, kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini menginginkan kita semua anak-anak sekolah minggu agar jangan khawatir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menginginkan kita agar kita tetap terus berdoa dan bermohon hanya kepada Tuhan dalam situasi apapun keadaan kita, mau sehat, mau sakit, mau
senang atau mau sedih, kita tetap harus berkomunikasi lewat doa kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang mendengarkan semua doa-doa kita. Hanya Tuhan saja yang mendengarkan. Nah, biarkanlah Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang kekasih, kita akan berdoa, mendoakan persembahan kita, tapi kita juga akan berdoa, mendoakan persekutuan kita dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa, adik-adik berdoa di dalam hati, kakak pengasuh akan berdoa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang telah mengajarkan kami untuk selalu jangan khawatir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah mengajarkan kami untuk kami selalu berdoa dan bermohon hanya kepada-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan boleh memberkati anak-anak sekolah minggu ini dalam kehidupan mereka. Biarkanlah firman yang didengar tadi boleh dilakukan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu sekalian, dan biarkanlah kami semua boleh menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang sedang ulangan ataupun yang sudah ujian, yang sedang menunggu hasil kelulusan. Tuhan memberkati mereka semua. Biarkanlah usaha mereka dalam belajar, usaha mereka dalam menjawab soal-soal, Tuhan berkati sehingga mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, menjamah bagian-bagian tubuh yang sakit, agar ketika Tuhan sudah menyembuhkan, anak-anak sekolah minggu-Mu ini boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh ya Tuhan, dalam sekolah minggu ini, dalam persekutuan kami ini. Tuhan memberkati semua kakak-kakak pengasuh. Biarkanlah kami boleh melayani Tuhan dengan tulus, dan kiranya Tuhan boleh memberi kami hikmat. Berkati Bapak Pendeta bersama para majelis, bersama seluruh perangkat yang ada di gereja kami, semua yang terlibat. Tuhan memberkati. Biarkanlah mereka boleh melayani hanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pimpinan kami mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terlebih khusus kami juga mau berdoa untuk kota kami, Kabupaten Nabire yang tercinta ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, memberikan keamanan, kedamaian. Terlebih khusus lagi Tuhan memberkati akan pemilu ulang yang akan diadakan di Nabire ya Tuhan. Biarkanlah semua berjalan dengan aman dan lancar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami ini, dan biarkanlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita semua berdiri kembali. Kita angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ingat, meskipun adik-adik sudah boleh bersekolah kembali atau melakukan aktivitas di luar rumah, akan tetapi tetap ingat menjaga 3M, mencuci tangan di air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.